Teman-teman semuanya, tahun depan itu akan ada skill test Korea tahun 2024. Ini ada banyak sekali info yang beredar di luar sana. Ini banyak sekali kekhawatiran yang terjadi dari teman-teman, apakah nanti akan lebih sulit atau lebih mudah. Nah, untuk peralatan skill test itu bisa didapatkan di beberapa toko online. Ini udah banyak yang menjual ya teman-teman semuanya. Karena 2 tahun kemarin ada COVID, jadi memang tidak ada skill test untuk mengantisipasi penyebaran virus corona. Nah sekarang karena COVID udah beredar, udah nggak beredar, udah hilang, udah bisa kita udah pada vaksin semuanya. Jadi tahun depan itu informasi yang beredar akan dilakukan skill test. Apakah skill testnya sama? Ya tentu aja kalau sama itu berarti peralatan yang dijual maupun di LPK masing-masing nanti bisa dipakai kembali. Nah di toko online ada banyak sekali pilihan model skill test, itu teman-teman bisa cek sendiri. Ada banyak ya dengan varian harga dan tentunya nanti teman-teman tidak usah khawatir ya untuk yang mandiri. Jadi tinggal beli di situ, nah kemudian di rumah dilatihan. Untuk yang di LPK, apalagi ya lebih tenang lagi karena di LPK langsung dipandu oleh guru-guru masing-masing dan juga teman-teman yang lain. Jadi ada rasa kompetitor di hati teman-teman sendiri. Bayangin aja 3 orang bermain di meja yang sama, skill test, ada timer di handphone. Jadi nanti handphonenya itu disediakan timernya. Misalnya start mau pasang baut, kemudian dipencet aja. Nah kemudian teman-teman tinggal pasang gitu ya. Pasang berapa detik seperti itu dan seterusnya. Jadi sedang lancar masang dan sebagainya untuk skill test. Untuk wawancara ini seperti tahun-tahun sebelumnya, 2 tahun yang lalu, itu juga sama seperti itu. Jadi tidak usah khawatir, hafalin aja semuanya, dihafalin, pengenalan diri dan sebagainya, supaya nanti ketika ditanya teman-teman bisa paham ya, jadi lebih mudah. Nah, skill test itu memang menurut saya itu sangat penting sekali untuk melatih teman-teman semuanya ya sebelum bekerja di sini. Dengan adanya skill test itu kita bisa tahu kompetensi kita masing-masing ya. Jadi kita akan kerja di Korea itu adalah konsepnya adalah 3, kerja cepat, kerja disiplin, terus yang terakhir adalah kerja itu harus sat-set ya, ini sama aja. Tapi yang terpenting itu baik di tempat kerjaku maupun di tempat yang lain. Jadi kerja di sini itu aja sih, disiplin, kerja cepat dan sat-set. Jadi semua orang Korea itu bilangnya pali-pali ya, jadi tidak conconi atau pelan-pelan. Di sini seperti itu, di tempatku juga sama. Nah untuk skill test ini nanti banyak sekali ya di YouTube itu ada banyak banget yang ngebuat. Jadi teman-teman tinggal bisa dibuka sendiri, tinggal dicari sendiri, itu ada banyak sekali. Seperti hanya di samping ini. Ini adalah dari negara sebelah ya teman-teman semuanya. Nah peralatan skill test itu banyak sekali ya, tinggal dicari di Tokopedia maupun di toko Shopee dan marketplace Bukalapak yang lainnya. Dan di toko yang lainnya teman-teman bisa cari sendiri. Ini untuk yang mandiri. Misalnya harganya terlalu mahal, nanti patungan dengan teman sendiri juga bisa ya. Jadi nanti pas ujian tinggal dilakukan seperti itu. Kalau yang di LPK tentunya nanti lebih mudah ya, karena itu lebih menunjang keberhasilan teman-teman semuanya. Nah, jadi nanti tahun 2024, apakah dilaksanakan ujian di bulan berapa, ini juga masih belum tahu informasinya. Apakah di bulan 1, 2, 3, 4, 5, atau di awal atau di pertengahan tahun. Jadi yang penting sekarang siap-siap aja pelaksanaan ujian di tahun 2024, karena kemarin banyak banget yang gagal di gelombang 3, ataupun gelombang 1, atau gelombang 2. Yang poinnya di bawah standar KKM di gelombang 1 dan gelombang 2, tentunya itu akan lebih khawatir dan lebih was-was ketika akan dengar info ujian ada skill testnya lagi. Jadi PR-nya ada 2. Ketika cuma ujian tanpa skill test, nah besok ada skill test, tentunya ada 2 PR ya. Jadi menguasai materi ujian juga, terus terakhir adalah menguasai skill test. Jadi ini adalah perintangan yang luar biasa teman-teman semuanya. Tapi tidak perlu khawatir karena itu mudah ya. Jadi di pikiran kita di mindsetkan skill test itu gampang dan mudah. Jadi lebih mudah memahami itu semuanya. Jadi nggak perlu deg-degan dan nggak perlu khawatir. Nah ini ada banyak sekali beberapa contoh gambar-gambar, nanti bisa dicek sendiri di handphone masing-masing dengan konsep judul di Google peralatan skill test Korea. Itu ada banyak sekali yang muncul, ada banyak pilihan yang seperti ini. Jadi teman-teman tidak usah khawatir. Ini ada banyak banget baik pemasangan ring maupun pemasangan yang lain. Ini skill test apakah itu aja? Ya, jadi beberapa tahun lalu itu aja ya teman-teman semuanya. Jadi tidak ada misalnya pasang roda mobil, pasang baut atau ngelas untuk ini enggak. Jadi peralatannya tetap seperti ini untuk menguji kecepatan dan ketangkasan teman-teman semuanya. Jadi skill test itu tidak seperti yang dibayangkan teman-teman semuanya. Mungkin yang belum tahu, apakah skill test itu nanti misalnya saya kerja di tukang jahit, apakah bisa mengoperasikan mesin jahit atau untuk instalasi listrik? Tidak. Jadi skill test yang bersifat regional atau bersifat umum ya teman-teman semuanya. Nah itu adalah gambaran mengenai skill test Korea. Jadi tahun depan harapannya yang melihat video ini pada lulus semuanya ya. Karena bagaimanapun juga proses ke Korea itu memang butuh perjuangan dan butuh yang namanya energi yang nggak sedikit. Baik pikiran, waktu, dan pendanaan juga. Untuk sampai lulus ujian biasanya untuk biaya yang dikeluarkan di LPK masing-masing bervariasi. Ada yang 3 juta, ada yang 4 juta, ada yang 5 juta. Jadi tergantung LPK masing-masing yang menentukan harga seperti itu. Untuk peralatan skill test juga sudah ada ya teman-teman semuanya. Nah pokoknya saya hanya bisa mendoakan yang terbaik untuk teman-teman semuanya di tahun depan. Semoga teman-teman bisa lolos dengan nilai yang bagus, terus juga mendapatkan poin yang bagus sehingga lolos seleksi dan dapat SLC. Terakhir adalah bisa terbang ke Korea. Oke terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses selalu untuk teman-teman semuanya.